Bayangkan seekor kera jutaan tahun sebelum manusia ada, berjalan di lantai sebuah hutan purba. Ia menemukan buah yang jatuh ke tanah. Buah yang terlalu matang, mulai lembek dengan aroma tajam yang manis dan sedikit menyengat. Ia memakannya, dan tanpa ia sadari, ia baru saja mengonsumsi alkohol. Karena buah yang terlalu matang itu yang jatuh, lalu perlahan difermentasi oleh ragi liar, mengandung etanol. Zat yang sama persis yang membuat minuman keras memabukkan hari ini. Jadi pertanyaannya, kapan manusia purba pertama kali minum alkohol? Jawabannya jauh lebih tua dan jauh lebih aneh daripada yang kamu duga. Karena kemungkinan besar nenek moyang kita sudah mengenal alkohol jauh sebelum mereka menjadi manusia. Mari mulai dari buahnya. Di alam, alkohol bukan penemuan. Ia terjadi dengan sendirinya. Ketika buah matang, gulanya meningkat. Dan saat buah itu jatuh ke tanah dan mulai membusuk, ragi liar yang ada di mana-mana mulai memakan gula itu. Proses itu disebut fermentasi. Dan salah satu hasilnya adalah etanol, alkohol. Jadi setiap buah yang terlalu matang di hutan pada dasarnya adalah minuman beralkohol yang sangat lemah. Aromanya khas, menyengat, tajam, mudah tercium dari jarak jauh. Dan bagi hewan pemakan buah, aroma itu adalah sinyal. Di sini ada makanan penuh kalori, siap dimakan. Tapi ada masalah. Alkohol itu dalam jumlah besar adalah racun. Tubuh harus punya cara untuk memecahnya. Kalau tidak, alkohol akan menumpuk dan membahayakan. Dan disinilah cerita menjadi luar biasa. Karena tubuh kita memang punya cara memecah alkohol. Sebuah enzim khusus di hati kita yang tugasnya mengurai etanol menjadi zat yang tidak berbahaya. Pertanyaannya, sejak kapan kita punya kemampuan itu? Para peneliti menelusuri gen yang mengkode enzim ini jauh ke belakang menembus pohon evolusi. Dan mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sekitar 10 juta tahun lalu, pada nenek moyang bersama manusia, simpanse, dan gorila terjadi sebuah perubahan kecil pada gen itu, sebuah mutasi. Dan mutasi itu membuat enzim tersebut jauh lebih efisien. Diperkirakan puluhan kali lipat lebih cepat dalam memecah etanol. 10 juta tahun lalu. Jauh sebelum ada manusia, jauh sebelum ada api, alat, atau bahasa. Kenapa perubahan ini muncul justru pada saat itu? Inilah dugaan para peneliti. Sekitar masa itu, nenek moyang kera besar mulai lebih banyak turun dari pohon dan menghabiskan waktu di tanah. Dan di tanah ada sesuatu yang berlimpah. Buah yang jatuh, buah yang sudah lewat matang, sudah mulai difermentasi, sudah mengandung lebih banyak alkohol daripada buah yang masih menggantung di dahan. Bagi kera yang bisa mencerna alkohol itu tanpa keracunan, buah jatuh ini adalah sumber makanan yang sangat berharga, kalori gratis yang tidak bisa dimanfaatkan hewan lain dengan aman. Jadi kemampuan meminum alkohol bukanlah kebiasaan buruk yang kita pelajari belakangan. Ia adalah adaptasi bertahan hidup yang berusia jutaan tahun. Gagasan ini punya nama. Para ilmuwan menyebutnya hipotesis kera mabuk. Intinya, ketertarikan kita pada alkohol mungkin bukan berasal dari bar atau pesta. Ia berasal dari hutan, dari nenek moyang yang belajar bahwa aroma tajam buah fermentasi berarti makanan dan tubuh yang perlahan berevolusi untuk menikmatinya. Lalu manusia datang dan mengubah segalanya. Selama jutaan tahun, alkohol hanyalah sesuatu yang ditemukan secara kebetulan di dalam buah. Kadar alkoholnya rendah. Kamu tidak bisa benar-benar mabuk dari sepotong buah busuk. Tapi kemudian sekitar 10.000 tahun lalu, manusia mulai bertani. Dan untuk pertama kalinya, mereka punya biji-bijian dan buah dalam jumlah besar yang bisa disimpan. Dan sesuatu yang disimpan kadang akan berfermentasi. Manusia mulai menyadari bahwa jika kamu membiarkan bubur biji-bijian atau sari buah dalam kondisi yang tepat, ia berubah menjadi sesuatu yang memabukkan. Untuk pertama kalinya, manusia tidak lagi menunggu alam. Mereka membuat alkohol dengan sengaja. Bukti minuman beralkohol paling awal berasal dari ribuan tahun lalu. Jejak bir dan anggur ditemukan menempel di dalam gerabah kuno. Beberapa peneliti bahkan menduga bahwa keinginan membuat minuman ini mungkin ikut mendorong manusia untuk mulai bercocok tanam. Dari buah yang jatuh di hutan sampai bir yang dibuat dengan sengaja dibutuhkan waktu jutaan tahun. Jadi mari kembali ke pertanyaan awal, kapan manusia purba pertama kali minum alkohol? Kalau yang kamu maksud adalah kapan mereka sengaja membuat dan meminumnya, itu relatif baru.
lahir bersama pertanian. Tapi kalau yang kamu maksud adalah kapan garis keturunan kita pertama kali mengonsumsi alkohol, jawabannya jauh lebih tua dari spesies kita sendiri. 10 juta tahun terekam di dalam gen yang masih kamu bawa hari ini. Dan itu menjelaskan sesuatu tentang dirimu. Ketertarikan pada alkohol yang ada di dalam banyak manusia bukanlah sesuatu yang muncul dari kekosongan. Ia adalah gema dari masa ketika mampu mencerna buah fermentasi, berarti mampu bertahan hidup. Tapi dorongan itu dibentuk di dunia tempat alkohol sangat lemah dan sangat langka. Hanya ada sedikit di dalam buah yang jatuh, dan kita tidak lagi hidup di dunia itu. Hari ini, alkohol ada di mana-mana, jauh lebih kuat daripada apapun yang pernah ditemui nenek moyang kera kita. Dorongan purba yang dulu menuntun mereka ke kalori yang berharga, kini menuntun sebagian orang ke sesuatu yang dalam jumlah besar merusak tubuh dan kehidupan. Sebuah adaptasi yang dulu membantu kita bertahan di dunia modern bisa berbalik menjadi beban. Jadi lain kali kamu mencium aroma tajam sesuatu yang berfermentasi, ingatlah sejenak. Kamu sedang merasakan sinyal yang sama yang pernah menuntun seekor kera 10 juta tahun lalu menuju buah yang jatuh di lantai hutan, sebuah dorongan yang jauh lebih tua daripada manusia itu sendiri.